Brawijaya Healthcare Group hadir sejak tahun 2006 menyediakan layanan kesehatan yang diawali dengan dedikasi pada kesehatan ibu dan anak. Komitmen kuat terhadap pengembangan layanan kesehatan mendorong Brawijaya Healthcare Group untuk memperluas layanannya. Kini, Brawijaya Healthcare Group menghadirkan rumah sakit umum dengan subspesialis yang lengkap. Ini kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang semakin beragam dan dunia medis yang semakin modern. Brawijaya Healthcare Group siap menyajikan pelayanan terintegrasi dalam ekosistem kesehatan terpadu. Brawijaya Healthcare Group mempunyai visi menjadi institusi kesehatan terkemuka di Indonesia yang akan selalu memberikan kualitas perawatan dan keramahan terbaik di kelasnya. Dengan semangat untuk terus bertumbuh, baik dari segi fasilitas, kapasitas, maupun jangkauan layanan. Pertumbuhan Brawijaya Healthcare Group terlihat dari pesatnya ekspansi yang telah dilakukan. Pendirian rumah sakit baru, klinik-klinik kesehatan, hingga strategi akuisisi beberapa rumah sakit untuk menjadi bagian dari Brawijaya Healthcare Group. Pertumbuhan Brawijaya Healthcare Group juga terlihat dari terus bertambahnya layanan dan fasilitas yang tersedia. Layanan-layanan kesehatan Brawijaya Healthcare Group digerakkan oleh tenaga-tenaga kesehatan profesional dan berdedikasi, mulai dari para dokter hingga para personil pendukung. Sumber daya manusia Brawijaya Healthcare Group didukung oleh fasilitas dan teknologi kesehatan terbaik dan terkini. Brawijaya Healthcare Group hadirkan untuk menjamin prosedur medis yang lebih lengkap, efektif, serta terpercaya. Ini adalah perwujudan impian Brawijaya Healthcare Group memberikan layanan kesehatan terbaik yang menjadi impian semua orang. Brawijaya Healthcare melayani dengan sepenuh hati. Halo, selamat sore Detikers. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hare-hare. Sore hari ini kita senyumnya lebar banget nih kayaknya.
Habis gajian kah? Wow, masih tanggal muda, mungkin juga cosplay sebagai orang have dulu ya. Waduh, enggak orang have banget sih, tapi kita have urgensi untuk membahas yang satu ini karena katanya ini makin banyak orang yang punya penyakit yang satu ini, Za. Oh, ini jangan-jangan buat yang ditatap dikit deg-degan. Lihat rekening deg-degan. Ah, itu Nah, dia. coba dicek kesehatan jantungnya. Nge-scan kris dikit Deg-degan deg-degan. ya. Ada hubungannya nggak nih sebenarnya sama kesehatan jantung sama tanggal ya? Tapi Betul. tentunya mungkin kita akan kasih gambaran juga buat detikers kalau sore hari ini kita mau bahas soal kesehatan jantung lagi. Ya. Betul. Kita kalau misalnya bahas kesehatan jantung kan banyak tuh kemarin topik-topiknya ya, mulai dari penyakit jantung bawaan, ya ada berbagai macam penyakit lain juga. Nah kali ini ada yang namanya gangguan detak jantung ya, irama jantung, irama jantung. Betul. Kalau irama musik kan kita biasanya memang suka diganggu sih ya. Kalau ini nggak bawa kendang soalnya ya. Enggak, kalau ini kita nggak mau diganggu irama jantung kita, maunya yang normal dong. Kita habis ini akan ngobrol bersama dengan seorang dokter juga. Ini cukup panjang juga nih ya. Kita coba langsung Satu aja nafas ya, lo menyapa satu sebutnya nafas ya. ya. Dr. Simon Salim SPD, SPPD, KKVMkes, AIFO, Finasim, FACP, Vika, FACC, FHRS. Bener There nggak, he Dok? goes. Selamat sore dok, Selamat Dr. sore. Simon. Panjang sekali, nggak kuat dalam satu tarikan napas, berarti jangan-jangan jantungnya kurang kuat. Ada yang harus dilatih nih ya. Dokter Simon emang suka ya nama-nama panjang begini ya dok ya. Tadi ngobrol-ngobrol juga kata itu belum kurang panjang, ada bisa dipanjangin lagi gitu. Iya buat nakut-nakutin kucing. Tapi Tapi terima kasih Dokter Simon sudah mampir ke Detik Sore hari ini. Kita senang sekali kalau misalnya teman-teman dari Rumah Sakit Brawijaya itu datang untuk bahas soal penyakit jantung gitu ya. Karena makin banyak orang aware soal yang namanya penyakit jantung ini dan bisa jadi mitigasi juga buat mereka pada akhirnya. Betul, dan bahkan sebenarnya juga sekarang sih kayaknya udah nggak tabu lagi atau mungkin nggak mesti deg-degan kalau tiap ketemu dokter. Karena sebetulnya bisa jadi lebih paham ya. Iya, jadi kayak kita punya tindakan preventifnya juga True. gitu. Nah, tadi mau ngomongin soal deg-degan juga, soal irama jantung juga. Ini kayaknya memang jadi salah satu apa ya, indikator kondisi jantung kita juga gitu ya, Dok ya. Apa yang mungkin bisa disampaikan soal irama jantung tuh ternyata ada gangguannya gitu ya, Dok ya. Iya. Ya jadi pertama-tama mungkin kita perlu menyamakan persepsi dulu perbedaan antara berdebar dengan aritmia. Oh. Ya, jadi berdebar itu adalah keluhan subjektif, sedangkan aritmia itu adalah penemuan objektif dari dokter. Oke. Ya. Nah, aritmia ini namanya A kan tidak, ritmia itu berirama. Berarti gangguan irama bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat dari yang seharusnya. Mhm. Nah, kalau berdebar beda lagi. Kalau berdebar kan memang perasaan. Tidak semua yang berdebar disebabkan karena aritmia dan tidak semua aritmia keluhannya berdebar. Oke. Berarti yang kalau lihat saldo rekening itu lebih ke berdebar ya dok ya? Berdebar, belum tentu aritmia Belum gitu. tentu aritmia, Tapi ya. bisa juga jangan-jangan melihat saldo rekening jadi aritmia, makanya berdebar gitu, bisa juga, kita belum tahu. Oke. Jadi memang harus dilakukan semacam apa ya, pendekatan atau mungkin juga dilihat dulu gitu ya kondisinya tuh sebetulnya apa gitu. Mungkin dijelasin dulu ini aritmia yang mungkin perlu diketahui soal aritmia atau mungkin juga seseorang mengalami aritmia itu bisa diketahui dengan cara apa gitu. Iya. Ya pertama-tama yang tadi kita sudah bahas bahwa aritmia itu karena suatu diagnosis atau nama ya penyakit lah gitu ya, kelompok penyakit. Jadi aritmia ini terdiri dari berbagai macam penyakit yang semua dikategorikan dalam aritmia. Nah, oleh karena itu aritmia itu harus dibuktikan dengan rekaman listrik jantung. Karena memang ini adalah gangguan listrik jantung. Kemudian aritmia ini yang perlu mendapat perhatian juga, tidak semua aritmia itu memberikan gejala, tapi ketidakadaan gejala dari aritmia tidak menyebabkan dia menjadi kurang serius. Ya. Oke. Jadi secara umum ada aritmia yang tidak mengganggu, yang artinya tidak bergejala. Ada aritmia yang mengganggu, dia bergejala hebat sekali, tapi tidak berbahaya. Lebih berbahaya yang bergejala apa enggak? Bisa
bergejala bisa nggak bergejala Oh. gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyatakan karena ada gejala berdebar Heeh. dia pasti lebih berbahaya gitu ya. Jadi Hmm. kita harus membedakan aritmia yang mengganggu kehidupan sehari-hari dengan aritmia yang berpotensi berbahaya gitu. Nah itu ya baru ketahuannya setelah biasanya kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Gejalanya apa aja dok? Gejala yang tadi yang Bahwa paling ada banyak. gangguan irama Nah, tadi yang gitu. paling banyak malah kan tadi kita bilang kan ada beberapa yang tidak bergejala ya, gitu. Hmm. Tapi ada juga yang paling gampang memang berdebar. Ya, berdebar merupakan salah satu gejala Gejala dari aritmia. aritmia. Oke. Nah, yang berikutnya adalah rasa lemas, mudah lelah, bahkan seperti pingsan, ya, dia hilang kesadaran, Heeh. atau mau pingsan juga bisa merupakan salah satu gejala dari aritmia. Oke. Oh, wow. Itu lebih ke ini berpotensi aritmia atau udah dipastikan bahwa dia ini aritmia nih? Gitu? Berpotensi aritmia. Oke. Karena semua gejala-gejala tadi kayak tadi berdebar kita ada beberapa penyebab. Ya tadi kan salah satunya saldo yang kurang berdebar. Iya, betul. Iya kan lihat gebetan berdebar Betul. gitu. Lihat Nah, bos tiba-tiba datang Oh bawa berdebar juga kita kan, waduh Bukan cilaka nih kerjaan. gitu ya. Nah kalau misalnya kayak mau pingsan juga sama, bisa jadi karena belum makan, mau pingsan bisa kurang gula, kurang tekanan darah gitu. Jadi belum tentu disebabkan karena aritmia, tapi bisa jadi itu adalah disebabkan karena aritmia. Oke. Gitu. Sebetulnya juga mungkin buat yang apa ya sangat awam juga Mbak seperti aku ngerasa kayak aritmia ini tuh sesuatu yang cukup baru juga gitu. Apakah sebetulnya kita perlu apa ya takut gitu atau mungkin sebetulnya lebih ke apa yang perlu kita tahu biar nggak jadi berbahaya gitu untuk diri kita. Iya. Sayangnya kalau misalnya kita sebut yang berbahaya itu kan yang paling menakutkan itu adalah henti jantung mendadak. Ya. Nah, henti jantung mendadak ini sayangnya merupakan manifestasi pertama ya yang sering kali pada pasien itu adalah pertama kali ketemu tenaga kesehatan adalah dengan manifestasinya henti jantung Henti mendadak. jantung mendadak. Gitu. Jadi pada mereka yang memiliki kecenderungan aritmia yang berbahaya Ya. dan berpotensi untuk henti jantung mendadak, justru pertama kali ketemu kita adalah dalam kondisi henti jantung mendadak. Gitu. Jadi tidak ada gejala sebelumnya. Gitu. Jadi ada beberapa aritmia yang ada gejala-gejala sebelumnya, tapi ini sebenarnya nggak bikin henti jantung mendadak nih. Gitu. Tapi ada yang bisa bikin henti jantung mendadak, justru ada periode dia sama sekali nggak ada gejala dan gejala pertama kali bertemu dengan tenaga medis adalah ketika henti jantung mendadak Itu ini. manifestasi yang golongannya udah lumayan kritis atau gimana dok? Enggak, sayangnya kebanyakan benar-benar tidak ada gejala, jadi seperti orang sehat. Kalau yang henti jantung mendadak, makanya disebut mendadak kan, iya gitu. Jadi tidak dapat diperkirakan, gitu. Tapi yang seperti itu justru sebenarnya sebagian kecil, ya sebagian kecil. Kenapa? Karena angkanya dibandingkan aritmia lainnya itu dia sebenarnya kecil, tapi menghebohkan, gitu. Apakah ada semacam kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita lakukan sehingga akhirnya dia menimbulkan gejala-gejala tadi dok, kayak stres, kelelahan, kemudian tadi juga apalagi tadi gejala-gejala yang lain gitu. Apakah ada semacam aktivitas yang kemudian itu menimbulkan gejala-gejala yang bisa termanifestasi kepada henti jantung mendadak itu tadi yang Ya, kalau ke henti jantung mendadak, karena kebanyakan henti jantung mendadak ini adalah tipe yang gangguannya genetik. Jadi kita susah bilang bahwa dia bisa dicegah 100% dicegah. Tapi secara umum namanya kita membahas penyakit itu kita kenal ada penyebab yang misalnya necessary cause ya. Necessary cause itu penyebab ini mau nggak mau harus ada sebelum ada penyakit. Contohnya kuman TBC harus ada sebelum terjadi TBC paru. Oke. Kalau kuman TBC-nya nggak ada ya dia nggak jadi TBC gitu ya. Nah sayangnya di aritmia itu tidak ada seperti itu. Ya, dia kombinasi dari berbagai faktor gitu ya. Oh, Jadi gitu. dari faktor A, B, C, D dia sufficient cause, penyebab yang cukup gitu ya, berkontribusi bareng-bareng, mencakup gaya hidup tadi tentunya, obat-obatan, merokok, Kurang alkohol, kurang tidur, tapi ya mungkin porsi tiap orang kan berbeda-beda. Oke. Penyakit sebelumnya, diabetes, kencing manis, apakah ada penyakit jantung sebelumnya, apakah dia punya riwayat operasi jantung sebelumnya, sehingga dia punya substrat khusus buat aritmia gitu. Jadi nggak ada single cause yang benar-benar kita bisa
hilangkan kemudian membuat seseorang itu kebal Terhindar terhadap ya. aritmia. Oh berarti kontribusi terbesar pun kita nggak bisa pastikan satu yang mana yang satu ya? Iya, Itu macam-macam. bisa kombinasi dari berbagai macam. Iya, Iya. iya. Dan berarti ini ketika faktornya tuh banyak dan juga cukup beragam gitu ya, berarti nggak cuman terjadi di orang tua, anak muda juga berarti punya kemungkinan untuk kena Iya. gitu ya. Iya, terutama kalau misalnya mereka yang bentuk jantungnya itu memang ada hal-hal khusus ya. Jadi ada karena tadi sebelum dia mencetuskan aritmia dia perlu ada substratnya, Mhm, kemudian dia ada pencetusnya. mhm, Jadi ibarat kalau kita listrik itu kalau mau konslet harus ada kabelnya. mhm, mhm, Kalau kabelnya itu tidak bisa bikin dia sirkuit kompleks, korslet, listrik itu nggak akan konslet gitu. Jadi hmm, perlu ada sirkuitnya yang cukup untuk membuat listrik itu bisa konslet gitu. mhm, mhm, mhm. Yang ya sekarang kan maksudnya cukup banyak gitu ya berbagai jenis penyakit yang juga nggak di apa ya nggak dikategorikan ini penyakit orang tua aja Mhm. gitu ya termasuk kondisi-kondisi kesehatan jantung juga. Nah, kenapa sekarang mungkin yang apa ya sering ditemui sama dokter juga kayak sekarang penyakit atau kondisi tertentu tuh ditemui usianya makin mundur gitu makin muda gitu. Faktornya apa tuh dok kan? Iya. Mm-mm. Karena kita makin healthy lifestyle ya sekarang ya. Iya, tapi pada kenyataannya kayaknya penyakitnya makin sering ditemui di anak muda juga. Iya, heeh. Jadi ya pasti kita kalau membahas penyakit pasti yang disalahin pertama lifestyle dulu karena itu yang paling murah lah, mungkin bukan mudah tapi murah untuk diintervensi gitu ya. Ah, Jadi tentunya kayak merokok dan alkohol itu kan nggak seharusnya wajib ada di dalam kehidupan kita. Jadi lifestyle merokok dan alkohol itu kalau ada, nah itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa kok banyak orang muda sekarang terlihat gitu. Yang kedua tentunya justru karena ada acara-acara seperti ini, health awareness itu kan meningkat. Jadi orang itu tidak takut untuk berobat, tidak takut untuk mengetahui penyakitnya, malah jadi akhirnya kita mulai menjumpai kan orang usia muda itu berobat dan Oke. mendapatkan gitu. Oh jadi awareness mereka yang makin tinggi justru yang bikin mereka juga Saya rasa itu salah satunya ya. banyak yang mitigasi ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, apakah ini hanya terbatas pada orang tua gitu ya? Begitu kita menyatakan ini nggak terbatas pada orang tua, ya kita harapkan justru memang banyak orang muda yang ketika dia mencurigai dirinya aritmia, dia mau berobat kan? Gitu. Jangan-jangan saya kena aritmia nih. Nah, Tapi gitu. secara data memang aritmia lebih banyak ditemukan ke orang yang lebih tua, umurnya Iya, lebih tinggi. karena ada beberapa aritmia tertentu yang faktor yang paling kuatnya itu tadi adalah usia gitu. Jadi dengan bertambahnya usia meskipun dia sehat, nggak ada kencing manis, darah tinggi, nggak merokok, nggak ngapa-ngapain, tapi dia hanya bertambah usia, risiko dia untuk mendapatkan aritmia jenis tertentu, karena aritmia itu banyak, Oh banyak juga meningkat. jenisnya. Iya. Jadi ada yang meningkat dengan usia, ada yang bukan karena usia, ini mah tadi karena faktor genetik. Kalau faktor genetik berarti dari kecil dia sudah punya modalnya kan gitu. Iya sih. Ini dari tadi kita ngomongin aritmia, sebenarnya bentuk aritmia tuh yang kemudian bisa reveal langsung atau dirasakan sama orang ketika oh ini kayaknya aritmia deh. Kayak gimana sih dok sebenarnya aritmia itu contohnya? Ya karena kita bagi dua aritmia itu ada yang cepat dan ada yang lambat Oke. gitu ya. Kalau untuk yang cepat itu paling gampang memang ketika dia merasa berdebar-debar. Oke. Gitu ya, tapi tidak semua berdebar-debar tadi kita kan sudah bahas ya. Tidak semua berdebar-debar itu disebabkan karena aritmia, tapi Betul. kalau aritmia tipe cepat memang dia bisa lebih kerasa berdebar-debar. Itu secara appearance fisik kita akan lihat dia bisa gitu-gitu apa gimana Bisa dok? sesek, bisa enggak, bisa aja hanya cepat saja, tapi paling enggak kalau Keringat dingin gitu. kalau kita melihat dia punya leher, leher itu denyutan sampai terlihat, debaran kencang sampai terlihat di leher, biasanya benar aritmia. Oke. Biasanya gitu ya, lebih mungkin aritmia dibandingkan bukan. Oke. Tapi kalau hanya berdebar aja, kita kan tadi sulit ya, ini berdebar aritmia atau bukan. Kalau yang tipe lambat, bisa aja seseorang merasakan skip beat, nadinya lompat gitu ya. Jadi ada Itu rasanya bep, gimana bep, ya? terus pause, terus baru nyala lagi gitu ya. Itu bisa aja. Oh gitu bisa ya. begitu ya? Dan Skip ya beberapa ada yang sampai kelengan, sampai pingsan tadi. Oh, I Tapi see.
tidak semua gitu. Jadi maksud saya juga jangan tunggu pingsan dulu baru Iya, kita iya. bilang bahwa saya kemungkinan ada aritmia kan begitu ya. Iya, Jadi iya, iya. kalau memang dicurigai ya paling bagus sih kita memastikan bahwa ini Mhm. sebenarnya aritmia atau bukan. Berarti itu apakah kondisi yang terjadi terus-menerus sepanjang hari atau mungkin juga dalam satu hari gitu terasa mulai 1 jam atau 2 jam sekali gitu ada kondisi aritmia yang begitu atau seperti apa Iya. gitu ya? Nah, ini bedanya dengan penyakit lain, kalau misalnya kita katakan misalnya penyakit, pembuluh darah jantung yang menyumbat gitu ya. Mhm. Mau diperiksa pagi ini, mau diperiksa siang, mau diperiksa besok atau lusa, ya kalau dia ada sumbatan, sumbatan itu akan tetap ada. Ada kelihatan. Tapi kalau aritmia ini sifatnya datang dan pergi, tergantung kapan dia Oh. konslet gitu ya. Oh. Ya mirip kalau kita di rumah ada lampu kedap-kedip, kita bilang wah ini gangguan listrik nih kok lampunya kedap-kedip. Iya. Kita panggil tukang listrik, tolong dong liatin dong listrik rumah saya. Nah begitu tukang listrik datang, enggak kedap-kedip, gitu ya. Jadi Oh, bisa begitu. bisa jadi pada saat seseorang ke UGD, ke klinik itu tidak sedang aritmia dan semua pemeriksaan di UGD atau di klinik itu semuanya normal. Mhm. Nah, itu pemeriksaan yang normal tidak membuktikan bahwa dia tidak punya aritmia, Iya, betul. tapi memang bahwa mungkin pada detik itu aritmia sedang tidak muncul. Makanya perlu pemeriksaan yang lain juga ya dok Iya. ya. Mhm. Termasuk juga yang kata dokter tadi bahwa ada orang-orang yang bisa jadi dia nggak menunjukkan gejala gitu. Mm-mm. Kan serem ya. Dia tidak ngerasa capek, Iya. tiba-tiba irama jantungnya Iya. beda gitu. Skip beat tadi atau yang lebih cepat tadi itu gimana dok? Apakah memang perlu periksa ke dokter langsung atau ada cara-cara yang bisa kita cari tahu dulu? Apa Iya, gimana? biasanya yang tidak bergejala itu diketemukan secara kebetulan pada saat medical check up Oke. atau pada saat tindakan lain. Jadi misalnya pasien rencananya misalnya ini operasi apa gitu ya, Oke. operasi usus buntu atau apa, ketika kita lihat rekaman listrik jantungnya loh kok ada aritmia. Hmm. Dan selama ini pasien nggak bergejala, jadi ditemukan secara kebetulan, baik waktu medical check up atau prosedur kedokteran lainnya. Hmm. Tapi kalau sekarang itu kan zaman sudah canggih, sudah ada smartwatch. Ya, Betul. jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa memiliki smartwatch yang bisa mendeteksi aritmia, Mhm. nah ketika dia kasih alert bahwa ada kemungkinan aritmia itu bisa menjadi tanda awal. Oke. Meskipun tetap perlu diingat bahwa smartwatch ini bisa ada noise. Ah iya. benar. Jadi yang bikin noise bias ya, Dok, ya? noise ini bisa dia mengatakan ini aritmia padahal bukan aritmia Oke. gitu ya. Tapi paling nggak itu menjadi salah satu tanda awal. Hmm. Ya terutama kalau misalnya ada yang punya orang tua di atas 60 tahun gitu ya. Mungkin ada baiknya juga untuk mempertimbangkan menggunakan smartwatch yang ada algoritma untuk mendeteksi aritmia gitu. Karena pada kelompok usia ini ada beberapa aritmia tertentu yang berisiko meningkatkan stroke gitu. Oke. Jadi rasanya sih cukup penting untuk kita mulai menggunakan teknologi yang ada. Iya, iya, iya. Jadi ya ini ya maksudnya lebih baik diketahui gitu ya bahwa ada kondisi-kondisi aritmia ini yang mungkin gitu tanpa kita sadar juga kita memilikinya juga Memiliki gitu dan ya. kebetulan aritmia ini berpotensi berbahaya. Iya. Tapi kalau ternyata aritmianya ini tidak berpotensi berbahaya, biasanya kan dokter akan reassurance. Ya akan meyakinkan bahwa ini memang tipenya kadang-kadang bisa mengganggu tapi nggak ada implikasi jangka panjangnya nggak ada gitu. Ketika mengecek gitu ke dokter, pengecekannya tuh yang dilakukan apa aja dok biasanya untuk mengetahui apakah kita Iya. punya aritmia atau mungkin si aritmia ini bisa lead ke sesuatu yang berbahaya ataupun tidak gitu. Iya. Biasanya kalau misalnya curiga aritmia tentunya ya pasti rekam listrik jantung yang pakai kabel-kabel tuh EKG 12 sadapan, kemudian kita EKG bisa diperpanjang 24 jam, 48, 72 jam jadi dibawa pulang ke rumah. Oh gitu. Kemudian dia rekam otomatis dia akan rekam continue. Nanti pasien itu akan diberikan buku catatan. Jadi berdebarnya itu kita minta ditulis sampai ke detiknya. Misalnya jam 7 lewat 11 menit lewat 12 detik. Oh, untuk Nah, mengetahui pola iramanya ya. jadi pas pinpoint detik yang sama kita akan lihat rekamannya. Cocok nggak keluhannya dia dengan gangguan listriknya gitu. Nah itu yang biasanya udah minimal banget. Nah kemudian karena aritmia ini juga bisa
berada bersama dengan penyakit lain, ya biasanya sih ada pemeriksaan darah, pemeriksaan USG jantung, ya, dan pada beberapa yang faktor risikonya kira-kira cukup tinggi, sumbatan pembuluh darah jantung biasanya kita juga sarankan untuk diperiksa. Kalau penyakit jantung bawaan tuh udah pasti aritmia juga nggak dok? Apa gimana? Enggak, penyakit jantung bawaan biasanya sih lebih ke arah gangguan struktur jantung, entah temboknya, dinding jantung, entah klep jantung. Tapi memang mereka yang mempunyai kelainan bentuk atau struktur jantung ini lebih mudah untuk kena aritmia. Oh gitu. Apalagi kalau mereka sudah menjalani operasi untuk koreksi dari kelainan struktur jantung ini. Biasanya teman-teman yang penyakit anak atau dokter bedah jantung itu ketika menjumpai seseorang di waktu kecil ketahuan penyakit kongenital struktur jantung ini, menyarankan untuk dikoreksi secepatnya. Nah, ketika dikoreksi itu kan ada banyak bekas luka operasi, jahitan-jahitan dan segala macam, itu lebih mudah untuk terkena aritmia. Jadi bentuk si jantung ini yang beda tadi pada akhirnya juga membuat irama jantung ini bisa jadi berbeda ya dok tadi. Jadi kerjanya mempermudah terjadi aritmia, Mempermudah. tapi tidak memastikan bahwa dia akan kena aritmia. Nah, gitu, itu yang perlu di untuk seseorang yang iya lagi mungkin pada saat melakukan MCU atau mungkin sebelum operasi udah pernah cek juga kelistrikan jantungnya juga ternyata memang ada aritmia. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan atau apakah sebetulnya juga dengan adanya kondisi ini jadi sebuah keterbatasan untuk melakukan aktivitas? Justru kalau kita melihat seluruh penyakit jantung sebenarnya healthy lifestyle itu nggak ada yang berlawanan dengan yang bikin penyakit jantung itu tambah berat. Termasuk aritmia gitu ya. Jadi healthy lifestyle itu termasuk adalah olahraga teratur, hindari rokok dan alkohol. Kemudian kalau ada darah tinggi atau kencing manis itu dikontrol gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini itu tidak ada yang bertentangan. Jadi semua Dia tetap paralel sama, ya sama paralel. kesehatan Mau jantung itu untuk sendiri ya. penyakit jantung koroner, Iya. yang sumbatan pembuluh darah, mau dia untuk aritmia, sebenarnya sama-sama bermanfaat gitu. Jadi aktivitas justru kita minta harus olahraga teratur supaya ya menjaga secara keseluruhan. Tapi nggak ada jenis olahraga yang perlu dihindari gitu dok? Tiba-tiba dia high rocks gitu dok misalnya. Iya. yang butuh banyak sekali. Nah, untuk kesehatan jantung pada umumnya memang kita menyarankan untuk low to moderate impact, low to moderate intensity. Low to moderate intensity ini artinya apa? Pada saat berolahraga ngomong itu masih bisa gitu ya. Kalau pada saat berolahraga ngomong sudah putus-putus, itu berarti sudah high intensity. Nah, pada mereka yang terlatih, yang sudah terbiasa, high intensity ini boleh gitu ya. Tentunya ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Tapi kalau pada mereka yang sudah punya penyakit jantung dan untuk maintenance itu moderate intensity cukup. Nah, moderate intensity ini artinya apa? Pada saat olahraga nyanyi udah nggak bisa, tapi ngomong masih bisa. Ya? Kalau nyanyi masih bisa, itu namanya low intensity. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ya udah, kalau misalnya memang moderate intensity pun nggak bisa, ya terpaksa dia hanya low intensity, tapi tetap harus berolahraga, gitu ya. Jadi lakukanlah olahraga yang masih bisa dikerjakan tanpa ada sampai sesek, sampai ngerasa nyeri dada atau apa segala macam. Apa yang bisa diolahragakan tentu lebih baik. Tapi kalau nyanyinya false dok itu maksudnya masih tetap false. kategori yang Itu nggak ketolong ya dokter jantung nggak bisa ketolong. keluar Nggak suara. bisa Nadanya dibantu. kemana-mana. Tapi maksudnya dulu ya zaman sekolah ini jadi ini juga dulu kan ada kewajiban kita juga SKJ senam kesehatan jantung. Ini kan sebetulnya juga satu gerakan yang memang secara masif gitu dilakukan untuk bisa ini loh salah satu caranya gitu dari SD sampai nenekku juga melakukan juga gitu. Nah sekarang kayaknya mungkin perlu ini lagi ya. Di remind lagi bahwa sebetulnya ya berolahraga tuh penting walaupun sekarang bentuknya macam-macam gitu ya dok ya untuk jaga kesehatan. Betul.
Sekarang nggak SKJ lagi orang. Apa tuh? Ya, lari, Hyrox untuk KJ. pamer pace. Iya bener. Kita masuk ke mitos versus fakta boleh Nah. dok? Boleh. Kita akan menguji pengetahuan dokter. Wah sini. berani banget. Berani banget loh. Punten dok. Jadi ini ada 3 mitos versus fakta yang dokter kita harapkan bisa meluruskan gitu ya. Apakah benar ini mitos atau memang ada faktanya di situ gitu ya. Dari gua dulu deh ya. Minum kopi pasti bisa bikin kena aritmia. Itu mitos atau fakta dok? Mitos. Ya. Kenapa? Jadi justru penelitian yang ada saat ini, karena kita nggak mungkin ya kita maksa seseorang minum kopi, terus satu orang lagi nggak boleh minum kopi, terus diikutin bertahun-tahun kan nggak mungkin. Jadi penelitian yang ada itu hanya sifatnya observasional di masyarakat. Oke. Para peminum kopi dan yang tidak minum kopi, kejadian aritmianya tidak terlalu berbeda. Jadi secara umum kita mengatakan kopi belum ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa kopi itu meningkatkan aritmia. Tapi apabila ada seseorang nih individu mengatakan, tapi setiap kali saya minum kopi aritmia saya kambuh, ya berarti khusus pada dia ya jangan. Oh, Gitu. oke. Tapi kita nggak bisa mengatakan karena Digeneralisir kejadian di semua 1-2 orang, nah semua orang jadi nggak boleh minum kopi. Mungkin memang hanya dia saja yang sensitif sama kafein. I see. Tapi secara umum ke masyarakat kita belum bisa ada rekomendasi untuk menghindari kopi hanya untuk demi Menghindari, aritmia ya. gitu ya, hanya untuk mengurangi aritmia. Tapi sekali lagi tadi kembali lagi, kalau pada individu tersebut berhasil dengan dia mengurangi kopi atau absence dari kopi kemudian aritmia hilang, ya silakan saja. I see. Ya I gitu see, I ya. see. Mirip-mirip kalau nggak minum kopi bisa beli rumah ya. Nah, Gara-gara minum kopi nggak bisa beli rumah. bisa Belum beli-beli ya. tentu juga Iya, nggak bisa gitu ya. digeneralisir gitu ya. Oke, mitos atau fakta yang kedua adalah orang yang rajin olahraga pasti terbebas dari aritmia. ya mitos ya. Jadi tadi kita udah bahas olahraga memang dianjurkan, tapi olahraga tidak menghilangkan semua risiko. Gitu ya. Ketika kita bilang olahraga itu salah satu healthy lifestyle, kita hanya bilang dia menurunkan risiko kencing manis, menurunkan risiko hipertensi, penyakit jantung, stroke, semua deh menurunkan risiko, tapi bukan berarti meniadakan risiko. Gitu ya. Jadi yang tadi kalau kita nggak punya kuman TBC, memang nggak jadi penyakit TBC, gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini kita nggak punya tuh satu faktor yang ketika dia dihilangkan menyebabkan kita menjadi kebal terhadap penyakit jantung, itu, ya. termasuk aritmia, gitu ya. Jadi olahraga hanya salah satu upaya dan dia menurunkan risiko betul. Tapi risiko ini nggak pernah nol, jadi selalu ada risiko. Apalagi kalau memang dia sudah punya bawaan tadi faktor genetik dari lahir itu memang genetik tertentu yang Bisa. prone to aritmia apa itu ya, cenderung untuk aritmia. Nah, itu yang Cenderung nggak mudah bisa. gitu ya. Heeh. Karena aritmia ya. Berarti dok, kalau ini tambahan deh bertanya ya, sekalian Iya. penasaran juga. Kalau misalnya ternyata ya berdebar-debar baik itu karena aritmia ataupun bukan, membantu nggak sih latihan pernapasan atau breath work gitu, ketika kan ada tuh yang memberikan tips kalau misalnya untuk membuat apa ya gara-gara berdebar-debar atau mungkin serangan panik dan segala macam tuh ada teknik pernapasan tertentu gitu yang menahan napas biar bisa memperlambat kerja jantung gitu, biar nggak deg-degan. Kalau misalnya memang ternyata dia karena aritmia, beberapa aritmia itu nggak bisa dengan atur nafas. Oh, Nggak bisa oke. hilang dengan atur nafas. Tapi ada beberapa aritmia yang memang kita ketahui juga dipengaruhi, lajunya itu dipengaruhi dari tarikan nafas dan pengeluaran nafas. Jadi bukannya nggak mungkin menarik nafas dalam-dalam tiba-tiba menghentikan aritmia tersebut. Karena kan aritmia banyak jenisnya nih. Jadi sekali lagi saya nggak bisa menggeneralisir bahwa dengan menarik nafas dalam gitu ya, dia bisa menghentikan. Jadi ketika tarik nafas dalam berhenti, wah kita dapat petunjuk sih. Kemungkinan gitu ya, jangan-jangan kemungkinannya tipe yang ini Oke. gitu ya. Tapi karena tadi kita juga sudah bahas aritmia itu datang dan pergi. Bisa juga kebetulan memang udah waktunya dia pergi. Kita Oh nggak gitu tarik ya. nafas juga dia pas pergi gitu Iya, ya, iya, gitu. iya. Jadi karena itu pada prinsipnya tidak berbahaya, ya silakan aja. Oke. Itu Tapi tidak berlaku untuk semua jenis aritmia. gitu Iya, dan ini beda dengan orang serangan jantung, jangan buru-buru ke rumah sakit. Kalau kamu curiga serangan jantung kan ada tuh gitu ya, pencet dulu kuping. Nah gitu ya, kita bukan hanya bilang kemungkinan tidak bermanfaat,
tapi berpotensi berbahaya. Iya. Karena menunda serangan jantung ke rumah sakit kan berpotensi berbahaya. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada tanda-tanda yang membahayakan, hanya berdebar, nggak ada sampai pusing, mau pingsan, sesak nafas, nyeri dada, itu kan tanda bahayanya hampir nggak ada deh ya. Mau coba nafas dulu sih nggak apa-apa gitu ya, tapi belum tentu berhasil kalau memang benar-benar aritmia. Oke, menarik. Yang terakhir, mitos versus fakta. Aritmia bisa disembuhkan total. Iya, tergantung jenisnya. Ada beberapa aritmia. Jadi aritmia tipe lambat, aritmia tipe cepat. Beberapa aritmia tipe cepat itu ada fokusnya. Ada satu pinpoint, satu titik penyebabnya. Nah, sekarang kita sudah punya teknologi yang ketika kita bakar, kita panaskan itu atau kita dinginkan atau kita setrum, fokusnya rusak. Sehingga Ini apa dia yang tidak disetrum, Dok, berkedip. maksudnya? Otot jantung. Oh, otot jantungnya. Ya, oke. jadi kalau kita bisa menemukan ada satu titik di otot jantung yang menjadi penyebab dia kedap-kedip, Iya. nah kedap-kedipnya itu kita hancurkan, listriknya padam, dia nggak muncul lagi. Itu bisa totally. Total sembuh. Oh, gitu. Nah, tapi kan berarti ada jenis-jenis tertentu. Iya. Nggak semua yang seperti itu. Jadi kalau yang kebetulan tipe seperti itu, ya kita bisa tolong targetnya sembuh. Tapi ada lagi yang lain, ya kayak tadi gangguan genetik, yang kecenderungan untuk aritmia, tentunya kan nggak bisa dong genetiknya kita rubah semua gitu ya. Sampai sekarang sih kita hanya bisa mitigasi bencana, tapi bukan menyembuhkan pada kondisi-kondisi itu. Jadi kalau untuk sembuh beberapa betul bisa, bahkan ya hampir mayoritas malahan jadinya bisa karena Bisa mayoritas total. itu kita ketemu titiknya gitu. Jadi mayoritas dari penderita aritmia di kita tuh yang dia satu titik setrumnya bisa ditemukan, Dok. Fokusnya bisa ketemu, ya mungkin ada yang 2, 3, kita nggak tahu ya. Kadang-kadang ada yang gitu karena selama perjalanan hidup dia ada 2, 3 titik sumber konslet. Nah 2, 3 titik ini yang karena dia vokal, Ya, nah bisa kita ditemukan. kita bisa habisin satu-satu. Sampai 3 tuh masih bisa lah ya, Dok ya. Oh, Kalau saya lebih dari pernah 3. Oh, 5 ketemu juga pernah. satu ini anak lagi, pasien anak, tapi memang dia bekas operasi. Jadi banyak bekas-bekas parut-parut operasi, masing-masing konslet, nyari satu-satu, tapi hilang habis itu. Wow. Seru ya, Dok ya. Nyari-nyari titik-titik itu ya, Dok ya. Kalau ketemu seru. Nah, ketika nggak ketemu, kita keluar, kita bilang ke keluarga, kita bilang ke pasien bahwa kita sudah usaha, tapi titiknya nggak ketemu kan tetap ada. Ya kita harus bilang bahwa keberhasilan prosedur ini tidak pernah di seluruh dunia mengatakan 100%. I see. Gitu ya. Ada yang tipe tertentu pun kita hanya bilang 99%. Kenapa 1%? Ya kita sisakan untuk hal-hal yang di luar kebiasaan. Gitu. Dok, mumpung ini juga di bulan kemerdekaan ya, mungkin ada tips juga buat detikers di sini yang juga tetap bisa merdeka menikmati hidup tapi tanpa mengabaikan kesehatan jantung. Kira-kira apa tipsnya, Dok, buat detikers? Iya. Untuk kesehatan jantung saya pribadi tetap menganjurkan sih olahraga minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya 3 kali 50 atau 5 kali 30 yang minimal moderate gitu, minimal intensitas sedang tadi. Ya. Kalau dia bisa lebih tinggi ya silakan aja kalau masih bugar. Yang kedua tentunya rokok dan alkohol harus dihindari. Kalau ada darah tinggi, kencing manis tentunya harus dikontrol. Dan khusus untuk aritmia sebenarnya paling gampang adalah teman-teman itu melakukan meraba nadi sendiri, membiasakan meraba nadi sendiri ya, singkatannya kita sebut dengan menari gitu ya. Oke. Jadi meraba nadi sendiri ini bisa di pangkal jempol ya, kita pakai 3 jari di bawah pangkal jempol ya, kemudian kita pegang, kita hitung ya, mungkin 15 detik, kemudian kita kalikan 4. Berarti itu kan per menit ya. Kalau dia di bawah 60 atau di atas 100 ya ada kecurigaan gangguan Lambat. irama jantung. Di bawah 60 terlalu lambat, di atas 100 terlalu cepat ya. Ada kecurigaan belum tentu pasti juga. Yang kedua kita lihat apakah dia irregular atau reguler ya, apakah dia berirama teratur atau tidak teratur. Kalau dalam perabaan memang ada ketidakteraturan ya perlu dicurigai aritmia ya. Jadi saya rasa merdeka itu bukan tutup mata nggak mau tahu saya punya penyakit, tapi justru bila ada penyakit cepat ketahuan. Nah, itu Gitu dia. ya. Dibandingkan kita bilang, aduh saya nggak kena penyakit. Betul, prevensi itu penting.
tapi diagnosis dini juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Jadi Tutup mata boleh tapi paham ya dok ya. iya. Iya. I know. Itu ngantuk namanya Ngantuk. ya. Tapi masih boleh makan gorengan kan dok? Boleh. Yang wajar tapi porsinya. Iya. Ya. Apapun juga kalau terlalu banyak jadi Yes. penyakit Jadi ya. penyakit, Madu betul. pun kebanyakan bisa jadi kencing manis loh. Oh iya betul. Iya kan? Mau madu dari hutan Oh, sebelah mana iya, juga. kalau sehari Kalau- makan 5 kilo, waduh, udah gitu. Nanti lebahnya yang datang ke kita jadinya. Protes. Kebanyakan sama kamu lebah ya. makan madu saya gitu ya. Anyway, terima kasih banyak Dr. Simon sudah mampir Terima ke Detik kasih. Sore. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini ya. Betul. Buat kita lebih gak boleh merem, harus membuka mata lebih lebar Iya lagi juga. dong. Udah gak musimnya sekarang gak aware ataupun juga gak peduli soal kesehatan juga. Terutama buat yang mager-mager MCU gara-gara takut nanti malah ketemu. Ya justru itu ya. Itu gua tuh. Udah gak boleh kayak gitu Iya, sekarang iya, ya. iya. Tapi yang jelas Dr. Simon terima kasih banyak. Walaupun waktunya sangat singkat sekali nih ya. Kita belajar sedikit lagi ya soal kondisi jantung, soal aritmia juga hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar lagi di lain kesempatan ya. Iya dong. Biar makin pintar, oke? Betul sekali. Kalau mau ketemu sama Dr. Simon prakteknya di Brawijaya, Brawijaya, Saharjo. Saharjo ya. Bisa ditemukan salah satunya di situ ya dok ya. Itu Detikers. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan dokter-dokter lainnya, dengan teman-temannya Dr. Simon lainnya. Tapi dok, sambil kita tutup ini, boleh dok satu permintaan kita terakhir ke Dr. Simon. Jadi kalau misalnya nanti Eiza bilang Detik Sore, Dr. Simon boleh jawab dengan bilang Nggak cuma hore-hore. Oh iya, Aman ya, Dok, ya? Tagline kita ya. Bisa. hampir Bisa ya? gangguan irama jantung tadi dokter bilang, "Hah, Apalagi nih?" Iya, apaan nih gitu kan. Ya udah kalau gitu. Offbeat kalau joget gak apa-apa, kalau jantung jangan offbeat ya. Jangan sampai skip beat juga ya Detikers ya. Oke deh kalau gitu Detikers, nanti kita akan sambung lagi setelah ini masih ada yang seru. Sekarang kita tetap dulu tentunya masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. There you Nggak go. cuma hore-hore. Brawijaya Healthcare Group hadir sejak tahun 2006 menyediakan layanan kesehatan yang diawali dengan dedikasi pada kesehatan ibu dan anak. Komitmen kuat terhadap pengembangan layanan kesehatan mendorong Brawijaya Healthcare Group untuk memperluas layanannya. Kini, Brawijaya Healthcare Group menghadirkan rumah sakit umum dengan subspesialis yang lengkap. Ini kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang semakin beragam dan dunia medis yang semakin modern. Brawijaya Healthcare Group siap menyajikan pelayanan terintegrasi dalam ekosistem kesehatan terpadu. Brawijaya Healthcare Group mempunyai visi menjadi institusi kesehatan terkemuka di Indonesia yang akan selalu memberikan kualitas perawatan dan keramahan terbaik di kelasnya. Dengan semangat untuk terus bertumbuh, baik dari segi fasilitas, kapasitas, maupun jangkauan layanan. Pertumbuhan Brawijaya Healthcare Group terlihat dari pesatnya ekspansi yang telah dilakukan. Pendirian rumah sakit baru, klinik-klinik kesehatan, hingga strategi akuisisi beberapa rumah sakit untuk menjadi bagian dari Brawijaya Healthcare Group. Pertumbuhan Brawijaya Healthcare Group juga terlihat dari terus bertambahnya layanan dan fasilitas yang tersedia.
Layanan-layanan kesehatan Brawijaya Healthcare Group digerakkan oleh tenaga-tenaga kesehatan profesional dan berdedikasi, mulai dari para dokter hingga para personil pendukung. Sumber daya manusia Brawijaya Healthcare Group didukung oleh fasilitas dan teknologi kesehatan terbaik dan terkini. Brawijaya Healthcare Group hadirkan untuk menjamin prosedur medis yang lebih lengkap, efektif, serta terpercaya. Ini adalah perwujudan impian Brawijaya Healthcare Group memberikan layanan kesehatan terbaik yang menjadi impian semua orang. Brawijaya Healthcare melayani dengan sepenuh hati.